Gasnya udah cukup dan pengeremannya itu pakem loh. Kayak tadi mungkin beberapa kali gue ada contohin ya. Ini for reminder, ini versi yang long range. Remnya itu beda sendiri, dia pakai cakram di dua roda, karena kalau yang standar dia belakang tromol. Super pakem, dan ini kita masih mode normal, jadi lu bisa atur juga pengeremannya kan. Ada yang normal, bisa juga lebih pakem lagi. Dan ini sangat pakem menurut gua. Jadi sebenarnya ARF ini nggak terlalu aneh lah ya. Bentuknya aja yang agak unik, tapi secara pembawaan kayak mobil biasa. Halo Sobat Sound and Machine, kembali lagi bersama gua Ivan Ramdana alias Mbah Ivan. Kali ini kita lagi ada di Indonesia Electric Car Motor Show 2022 di Jakarta Convention Center. Nah, gue lagi ada di booth-nya Wuling nih. Dan ada satu mobil yang sebenarnya kalau kita lewat, gak perhatiin mungkin agak lewat. Tapi ini penting banget. Kenapa? Ini adalah Wuling Almaz Hybrid Concept. Yes, mobil konsep car. Dan setelah gue riset, ini pertama kali muncul loh. Jadi ini world debut. Wah, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tapi ada world debut ya. Nah, mungkin penasaran nih, Almaz Hybrid Concept ini tuh apa sih? Dan apa aja bedanya mungkin dengan Almaz biasa? Nah, kita kulik-kulik bentar yuk. Nah, kalau kita lihat perbedaan eksterior si Almaz Hybrid Concept ini adalah depannya ini garisnya biru. Karena kalau yang aslinya itu Wuling RS, dia warnanya merah. Kalau biru kan lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi belum tentu ramah terhadap tetangga ya. Nah, selanjutnya velgnya itu dia 18 inci. Jadi dia lebih besar daripada Wuling RS biasa. Sisanya itu aja sih. Tapi ingat ini mobil konsep ya. Jadi kita belum tahu apakah ada perubahan lagi atau enggak. Nah, karena ini Almaz Hybrid Concept ini tidak boleh dibuka, gelap banget kaca filmnya. Kita nggak bisa memastikan ya spesifikasinya karena pihak Wuling juga belum komen gitu. Cuma kalau kita lihat ini sepertinya bahasanya Wuling RS dan sudah dilengkapi dengan ADAS. Ada kameranya ya kan. Jadi mungkin kita asumsi fiturnya bisa sama. Dia ada Wise yaitu voice command khas Wuling pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada IOV juga, Internet of Vehicles, jadi lu bisa kontrol berbagai fitur dari smartphone. Dan kemudian pasti ada sistem ADAS-nya yang banyak lah, dia adaptive cruise control, lane departure warning, yang kalau rem mendadak juga bisa. Kira-kira fiturnya itu aja sih. Memang menarik nih, kita lihat apa bedanya tuh apa nih. Kalau tampang belakangnya si Almaz Hybrid Concept ini nih sama aja sih dengan Almaz RS pada umumnya ya. Dia ada wing, nih lampu semua sama lah. Tapi ada satu yang beda, yaitu emblem hybrid di belakang. Pakai petir pula. Stum. Nah, kita ke bagian yang utamanya nih, yaitu dapur pacunya si Almaz Hybrid Concept. Detailnya sendiri masih agak sedikit kurang ya, cuma ada di paparan di sini. Tapi kalau di sini kita lihat mesinnya itu 2000 cc turbo dan dia punya sistem hybrid model sandwich. Jadi motor listriknya itu berada di antara transmisi dan mesin. Kalau kita pikir-pikir, ini kok mirip ya sama Wuling Asta. Jadi ada di Cina, Tiongkok. Nah, dan salah, harusnya bener dong. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Jokes lagi deh gue, slap gitu. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya si Wuling Asta di Tiongkok ini, mesinnya bisa menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsi 320 Nm. Kalau di Asta yang sebenarnya lebih kecil sedikit, jadi mungkin performanya nggak mungkin identik ya. Dia itu bisa melaju dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 7,3 detik. Lumayan loh buat SUV. Dan yang paling menarik tuh klaim iritnya. Jadi konsumsi bahan bakar untuk Wuling Asta, ini buat Asta ya, bukan buat si Almaz ini, itu 21,1 km per liter untuk di perkotaan. Wah, itu irit banget loh. Kalau benar ini mesinnya sama, berarti performanya nggak jauh dari itu. Karena juga dari dimensi, ya Almaz sedikit lebih besar, sedikit lebih berat. Soalnya nggak terlalu beda ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Jadi Wuling udah pamerin nih, terus ini buat apa dong? Sebenarnya kalau kita gali-gali lagi ya, rumor daripada Almaz Hybrid itu udah munculnya sejak lama. Sejak tahun 2021 malah. Jadi dulu tuh ada paten klaim dari Wuling tentang si Almaz Hybrid. Nah, kalau lihat dari situ, ini sama banget. Katanya Wuling sih belum ada rencana untuk kapan bisa dijual atau gimana ya. Masih tes pasar, melihat respon publik. Tapi kalau tadi saya menggali-gali mulu nih, ngangkul mulu dari tadi, katanya sih mobil ini sudah bisa dipesan. Tapi untuk detail harganya berapa atau kapan datangnya kita masih belum bisa ngasih tahu. Mereka juga belum tahu.
Tapi kalau kita lihat sih, ini basisnya Almas RS, which is varian tertinggi. Dia itu sekitar hampir 360 juta ke atas lah. Kita bisa menduga bahwa harga si Almas Hybrid ini akan di atas segitu. Kalau keluarnya kapan? Lagi-lagi belum ada kepastian, tapi denger-denger nih pokoknya akhir tahun ini. Jadi sebentar lagi. Buat yang nggak percaya nih kalau ini mobil full hybrid ya, bukan cuma nempel emblem, lihat lu kolongnya nih di belakang. Jadi ada motor listrik dan baterainya ini full kelihatan. Jadi Almas Hybrid konsep ini sebenarnya kejutan iya, tapi sebenarnya kita juga udah tahu ya. Tapi yang bikin kaget sebenarnya sih ini dia muncul di sini tuh sebagai global debut loh. Jarang-jarang kan ada global debut yang kayak begini. Kalau benar hybridnya akan dijual di sini, itu bisa lumayan ngebantu karena katanya si Almas ini konsumsi BBM-nya kurang begitu bagus lah. Kalau ada hybrid itu jadi lebih irit. Cuma kita tinggal penasaran harganya nih. Kalau harganya 400-an, dia masih cukup terjangkau karena kita ngomongin hybrid, nggak banyak pasaran untuk SUV hybrid. Cuma dengan harga segitu, apakah bisa menarik perhatian publik? Nah, kita nggak tahu nih. Kita berharap moga-moga keluar dan nanti SNM juga bisa nyoba. Biar kalian semua tahu, sobat SNM pada Sound Machine pada tahu semua. Jadi itu dia sedikit preview dari Wuling Almas Hybrid Concept di Indonesia Electric Car Motor Show 2022. Kalau kalian mau mampir, boleh nih dibuka sampai dengan tanggal 30 September di JCC. Dan ini gratis, gak cuma ada Wuling aja. Ada Nissan juga, ada banyak motor listrik. Jadi kalau kalian tertarik electric car, bolehlah mampir ke sini. Ya, terima kasih udah menonton video ini. Gua Mbak Ivan, dan jangan lupa ya like, comment, subscribe di kanal YouTube-nya soundmachine.com. Dan jangan lupa ke sosial media kita lainnya, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Dan kalau kalian mau diskusi, nanti kita juga bisa nih. Nanti pokoknya update Wuling ini bakal ada di soundmachine.com. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya.